my name is Jemima and thank you for clicking this video. Di video kali ini kita bakalan mulai kembali seri battle ya guys. Kalau misalnya kalian punya request, kira-kira kalian pengen aku ngebattlein apa nih? Boleh tinggalin komentar di kolom komen di bawah. Kali ini aku mau ngebattlein serum retinol dan ada total 4 yang semuanya udah pernah aku cobain. Yang mana kira-kira yang paling bagus sesuai dengan efek dan kebutuhan kulit. As always, dari dulu video battle aku itu tidak ada maksud sama sekali untuk melebih-lebihkan suatu brand ataupun sebaliknya nggak ada niatan untuk menjatuhkan brand yang lain. Pure semuanya info yang aku bakalan share berdasarkan ingredientsnya dan juga of course pengalaman aku sendiri pakai di kulit wajah aku. Untuk tipe dan jenis kulit aku sendiri, aku punya combination skin. Dengan U-zone aku itu cenderung normal to dry skin dan T-zone aku tuh cenderung berminyak guys. Untuk kondisinya sendiri aku lumayan sensitif dan acne prone skin juga. Dan ini dia beberapa retinol yang bakalan aku battlein buat kalian guys. Taffy Encapsulated Retinol ada 1% plus peptide. Ini yang Glad to Glow Peach Retinol Serum, Nutrishi Advanced Retinol Serum, dan yang terakhir ada Skintific. Dan ini sesuatu yang baru ya, karena belum lama banget launching. Skintific Retinol Serum yang baru launching di bulan Juni ini. Kalau Skintific sendiri ini tuh udah pernah ada dulu ya, tapi sepertinya udah discontinue dan mereka keluarin rangkaian yang baru. Alright, langsung aja kita mulai battlein. Yuk. Oke, kita mulai dari harganya dulu. Mulai dari Taffy, ini tuh dibanderol dengan harga yang kalau nggak sale, dia tuh 155.000 dan dikemas dalam isi yang 30 mili. Jadi kalau dibahagi per milinya tuh kena 5.100 rupiah. Untuk Glad to Glow, dia harganya 45.000. Pas aku cek kemarin lagi sold out di official store-nya. Jadi ada beberapa reseller yang jualnya tuh range di harga 40 sampai 45.000. Jadi aku akan ambil 45.000-nya dan dia diisi dalam 17 mili serum. Kalau dibahagi harganya jadi 2.650 rupiah per mili. Untuk yang Skintific yang baru launching ini, dia di launching dengan harga 119.000 rupiah dan isinya tuh 20 mili guys. Jadi kalau dibahagi sekitar 5.950 rupiah per mili. Dan yang keempat ini Nutrishi, dia harganya di 219.000 dan isinya tuh 30 mili. Jadi per milinya kena sekitar 7.300. Alright, sekarang kita ke persamaan dulu. Ke semuanya, keempat-empat serum ini klaim-klaim fungsinya itu mulai dari anti-aging udah pasti karena dia serum retinol, yaitu menyamarkan kerutan dan garis-garis halus, brightening juga, acne prevent atau bahkan acne treatment, bisa mengatasi jerawat, reducing dark spot atau mengurangi noda hitam, dan menghaluskan tekstur kulit. Persamaan lainnya adalah keempat-empat serum retinol ini tuh nggak ada yang pakai bad alcohols, which is really good, dan juga no added fragrance, jadi nggak ada parfum tambahan gitu ya. Kalau misalnya dicek di website ingredients, yang akan tertulis no fragrance sama sekali itu hanya si Taffy dan Nutrishi. Kalau Skintific dan Glad to Glow dia hanya akan tertulis no alcohol aja. Tapi sebenarnya fragrance-nya itu diambil dari beberapa ekstrak tanaman ya, jadi plant. So aku akan tetap cap dia no added fragrance. Next kita langsung ke perbedaannya dan aku bakalan kupas tuntas satu persatu. Nanti sebentar bakalan aku share berdasarkan pengalaman aku pakai. Pertama untuk ingredients-nya dulu dari serum yang Taffy dulu ya. Nah ini komposisi utamanya untuk retinolnya sendiri dia pakai 1% encapsulated retinol. Buat teman-teman yang sudah pecinta skincare pasti udah lumayan familiar dengan istilah encapsulated ini ya, dimana retinol itu atau bahan aktif atau ingredients aktif itu dibungkus dalam suatu kapsul sehingga ketika kena kulit dia akan mengeluarkan ingredients aktifnya itu perlahan-lahan sehingga kulit tuh nggak kaget. Keuntungan dari encapsulated ini, toleransi kulit tuh lebih bagus untuk menerima komposisi aktif yang ada, jadi sangat meminimalisir resiko kemerahan atau resiko iritasi ketika mencoba retinol, karena itu kan yang paling mencegah kalian atau tunda-tunda pakai retinol. Tenang aja, Taffy pakai encapsulated retinol lalu digabungkan juga dengan peptide. Peptide ini sangat-sangat bagus untuk mengenyalkan kulit, melembabkan, pokoknya bikin kulit plumpy deh. Bagus juga untuk kerutan dan tekstur kulit yang gak rata. Lanjut komposisi utama yang paling diangkat ya, key ingredient dari yang Glad to Glow ini nih. Untuk retinolnya sendiri dia nggak tulis encapsulated retinol, tapi dia pakai tri-retinol atau gabungan dari 3 retinol yang kadar totalnya 0,5%. Terus ada juga peach fruit extract seperti namanya peach retinol, dan buah peach atau persik ini juga punya fungsi yang mirip-mirip dengan retinol, tapi ya dia dari ekstrak tumbuhan, yaitu untuk mencegah penuaan dini. Walaupun dia nggak dibalut dalam encapsulated, correct me if I'm wrong, tapi dia tuh punya komposisi-komposisi yang bisa menenangkan kulit dan meminimalisir iritasi, seperti madecasoside dan betaine. Komposisi-komposisi ini tuh sering banget dipakai dalam merawat jerawat dan meredakan kemerahan. Ada unsur calmingnya juga, jadi itulah yang menjadi ingredients kunci serum retinol dari Glad to Glow. Selanjutnya buat yang Skintific yang terbaru ini, dia tuh
itu pakai retinol dengan kadar 0,1% pure retinol. Jadi pure retinol ya, belum dikonversi menjadi encapsulated retinol. Cuman tetap tenang aja juga, seperti Glow to Glow dia juga punya key ingredients lain yang membuat tenang kulit sehingga nggak kaget juga atau meminimalisir resiko iritasi ketika cobain pertama kali. Yaitu ada yang dinamain Skintific Sensitive. Itu dari ingredients 4T butyl cyclohexanol. Kalau di daftar ingredientsnya, dialah yang berperan sebagai calming the skin atau menenangkan kulit serta meningkatkan toleransi kulit terhadap bahan aktif. Lalu ada juga EGT, ini tuh antioksidan buat mencerahkan kulit dan membantu menyamarkan bekas jerawat juga. Next, buat nutrisi, nah ini tuh yang paling tinggi kadar retinolnya. Dia tuh punya encapsulated retinol 10%. Kalau Taffy tadi kan dia 1% ya. Encapsulated retinol di nutrisi dia ada 10%. Nah itu adalah konversi dari pure retinol 0,3%. Kalau di matematika tuh persamaan satuannya ya, kayak sentimeter, milimeter, itu kan ada konversinya. Nah, kalau si nutrisi, pure retinol itu 0,3%. Dikonversi menjadi encapsulated retinol 10%. Dalam satuan pure retinol, nutrisi kan 0,3%. Kalau pure retinolnya Skintific, itu tadi 0,1%. Jadi nutrisi ini dia pakai teknologi encapsulated. Ada juga niacinamide, Chroma Bright. Fungsinya kalian pasti udah tahu untuk brightening, sama juga Chroma Bright untuk membantu mencerahkan kulit dan memudarkan dark spot. Lalu ada Centella asiatica dan mugwort-nya juga. Fungsinya of course untuk menenangkan kulit, soothing, bahkan membantu mengatasi jerawat juga. Itu dia beberapa key ingredients dari masing-masing retinol ya. Sekarang mari kita lihat ingredients yang menjadi pendukungnya. Artinya nggak diangkat sama brand, tapi ada kandungannya di daftar ingredients. Pertama Taffy, walaupun dia mengangkat retinol dan peptide-nya aja, tapi dia ada niacinamide guys. Niacinamide-nya juga tinggi di daftar komposisi, memang benar-benar setelah Aqua, jadi dia punya manfaat untuk mencerahkan kulit juga dan mengontrol minyak berlebih. Terus ada allantoin. Allantoin itu untuk hydrating dan juga bikin kulit jadi lebih lembut. Ada bisabolol, hyaluronic acid untuk hydrating, dan tahu nggak apa, ada bakuchiol juga. Bakuchiol juga salah satu komponen untuk anti-aging guys. Jadi sebenarnya untuk melawan tanda-tanda penuaan dini, selain retinol dia juga ada bakuchiolnya. So it's really nice. Lanjut ke Glad to Glow, dia juga ada allantoin sama kayak yang Taffy, dan ada squalane. Jadi untuk mengunci kelembapan atau melembabkan, sangat-sangat bagus untuk kulit yang dehidrasi. Next, buat yang Skintific, di dalamnya ada probiotik, ada panthenol, ada hyaluronic acid, peptide juga ada, dan ada ceramide untuk nguatin skin barrier. Jadi memang banyak banget ya di Skintific serum yang ini. Dan untuk nutrisi juga key ingredients-nya udah banyak. Ingredients pendukung juga nggak kalah banyak. Hyaluronic acid ada, allantoin ada, sodium PCA juga ada. Jadi ini very hydrating. And that's it dari segi ingredients ya guys. Kalian udah bisa lihat lah ya, kira-kira buat yang udah sering banget pakai skincare dan udah trial and error, pasti udah sering tahu ya, kulitku suka banget sama ingredients yang mana nih, kulitku sangat-sangat anti sama ingredients yang mana nih. Kalian bisa mulai memutuskan dari daftar ingredientsnya. Terus selanjutnya adalah tekstur. Pertama aku kasih tahu tekstur dari Taffy dulu ya. Jadi kalau dari segi tekstur dia tuh agak-agak bening keruh gitu, dan juga agak kental. Nah ini tekstur dari Taffy, semi gel gitu. Dan kalau di bawur itu kelihatan ringan, cuman kalau di bawur dia kerasa richnya. Jadi seperti ada lapisan mirip-mirip gel moisturizer gitu di kulit. Dan aku suka banget sama finishnya itu super glowing, dan dia bikin kulit plumpy habis pakai. Selanjutnya tekstur yang Glad to Glow Peach Retinol ini aku paling suka sama packagingnya, warnanya my favorite color. Untuk teksturnya dia tuh seperti ini guys, toh. Jadi dia sedikit lebih cair daripada Taffy ya, tapi lebih bening. Terus ketika dibaur dia tuh kasih finish yang glowing dewy juga. Dia sedikit lebih cepat meresap daripada yang Taffy. Kerasa lebih light ya daripada Taffy, tapi untuk finishnya juga kerasa lebih kenyal yang Taffy. Ini tuh ada wangi-wangi persiknya gitu loh guys, dari peach extract ya. Next untuk tekstur yang Skintific, dia tuh kayaknya menurut aku yang paling kental sih dari antara semuanya. Seperti ini, bukan paling kental tapi paling pakat gitu ya warnanya. Jadi nggak ada gel-gelnya, ada sedikit warna krem kayak milky texture gitu. Ketika dibaur dia tuh cukup cepat meresap juga, dan kasih dewy finish ke kulit. Walaupun dia feel-nya ringan, tapi moisturizing feelingnya ini kalau di kulit aku pribadi ya, kerasa tahan lama banget. Next buat yang nutrisi. Nah kalau yang nutrisi ini dia tuh ada
warnanya dia agak warna kuning gini, tapi ini bukan oxidize kayak vitamin C gitu ya, bukan ya. Jadi jangan khawatir kalau retinol yang kamu pakai itu ada warna kuningnya. Kalau memang dari sonanya warna kuning, it's okay. Dan nggak akan bikin kulit wajah jadi kuning kok. Paling kalaupun ada sedikit finish warna kuning di kulit, itu bakalan hilang cuman sementara aja. Teksturnya seperti ini, tuh. Walaupun dia yang paling berwarna, tapi menurut aku dia yang paling cair gitu ya. Dari semua yang paling runny. Tapi walaupun dia paling cair, ketika dibaur gini, kerasa tebel, richnya kayak taffy untuk dari segi tekstur ya. Dan dia menurut aku yang kasih finish paling glowing dari semuanya. Tada! Gimana? Dari segi tekstur, menurut kalian paling pecinta tekstur yang seperti apa nih guys? Komen di bawah ya. Sekarang waktunya aku mau share berdasarkan pengalaman pribadi aku pakai. Semuanya, keempat-empat serum ini nggak ada yang buat kulit aku memerah ataupun iritasi. Semuanya friendly banget buat aku. Untuk frekuensi pemakaian, pasti nggak aku pakein setiap hari. Tapi ada beberapa yang berani aku pakai setiap hari. Contohnya si Taffy ini, dia tuh aku sangat rekomen buat beginner ya, yang belum pernah sama sekali sebelumnya menyentuh retinol selama hidup dan mau pertama kali menjejakkan kaki di percobaan retinol, boleh banget cobain yang Taffy. Aku paling berani pakai dia setiap hari karena teksturnya yang apa ya, nggak kerasa kalau aku lagi pakai retinol gitu. Sekarang dari segi hasilnya nih di kulit wajah aku bakalan rating ya. Mulai dari manfaat utama pemakaian retinol, which is anti-aging atau mencegah tanda-tanda penuaan dini, mengencangkan serta memudarkan atau mengurangi tampilan kerutan bahkan garis-garis halus ya. Aku bakalan ranking aja mulai dari yang pertama sampai yang keempat. Untuk efek di kulit wajah aku secara pribadi yang of course bakalan beda-beda di setiap kulit orang ya. Jadi boleh kalian jadikan referensi. But on top of that, semuanya skincare itu harus dicoba untuk mengetahui kecocokannya di kulit masing-masing. Untuk anti-aging effects, terasa youthful, kulit terasa awet muda, dan mengurangi tampilan garis halus, juara satu adalah Nutrishi. Ini memang yang dari segi price paling pricey, tapi menurut aku paling worth it dari segi fungsi tersebut di kulit wajah aku. Dalam 2 minggu itu udah kelihatan banget progresnya. Ranking yang kedua ada di Skintific untuk efek tersebut. Yang ketiga ada di Taffy untuk efek tersebut, ingat ya. Dan yang keempat ada di Glad to Glow. Untuk efek yang paling bikin kulit tuh kenyal, plumpy, dan enak banget dipakai pemula, aku bakalan kasih ke Taffy. Kenapa aku kelompok-kelompokan kayak gini? Berdasarkan efeknya di kulit wajah aku, biar bisa menjadi referensi ke kalian kira-kira yang paling menonjol tuh efeknya apa. Karena semua serum itu di kulit aku pribadi ya, walaupun klaimnya semuanya sama, mulai dari anti-aging sampai ke dark spot, tapi menurut aku pribadi ada yang paling menonjol efeknya sesuai dengan yang aku rasain. So ya, again, paling bikin kenyal, empuk deh mukanya, plumpy dan beginner friendly si Taffy ini. Untuk efek yang paling enak dipakai saat jerawatan dan meredakan banget kemerahan, aku bakalan kasih ke Glad to Glow. Ini meredakan kemerahannya kerasa banget sih, bahkan nggak sampai 2 minggu, kayak 2 hari. Atau pemakaian kedua ya, bukan 2 hari, tapi pemakaian kedua kali meredain redness itu menonjol banget di Glad to Glow. Aku sampai sekarang, sampai filming kali ini aku masih inget jasanya di redness aku. Retinol yang paling enak dipakai ketika lagi beruntusan dan bakalan disukai oleh, sebenarnya all skin type boleh, cuman dari segi feel-nya normal combination to dry skin. Skintific yang baru launching ini ngaruh loh di beruntusan, beneran. Kalau jerawat yang merah dan timbul agak bengkak si Glad to Glow, kalau beruntusan si Skintific ini. Selanjutnya yang paling bikin glowing dan cerah, kelihatan banget menonjol di dark spot, pokoknya membantu boosting lah, yaitu si Nutrishi. Jadi dia anti-aging, glowing, dan cerah. Dan yang terakhir paling bikin smooth tekstur kulit ya. Semuanya sih ada efek untuk bikin smooth tekstur kulit, tapi dari segi kecepatannya yaitu si Nutrishi dan Skintific yang ini. Sekarang pertanyaan, Kak aku beginner tapi aku maunya yang Nutrishi misalnya ya, gimana dong? Sebenarnya boleh-boleh aja kok teman-teman, tapi pastikan kalian selalu patch test dulu dan pemakaiannya sedikit aja dulu, kayak 1 tetes aja untuk semua wajah dan leher. Pokoknya hemat-hemat pemakaiannya kalau kamu masih beginner. Jangan kaget kalau lihat aku 1 pipi tuh 1 tetes, pipi sebelah 1 tetes, dahi 1 tetes, leher 2 tetes. Itu karena aku udah bukan beginner lagi dan kulit aku sudah terbiasa. Tapi kalau kamu beginner, jumlah yang dipakai sedikit dulu
dulu dan frekuensinya tuh seminggu sekali dulu, baru nanti di build pelan-pelan baik jumlah maupun frekuensi. And that's all guys buat battle kali ini. Semua link produk bakalan aku taruh di description box dan below. Ingat selalu beli yang asli, makanya aku selalu taruh di description box dan below, jadi biar kalian gak ribet. Dan mau beli juga langsung aja klik di link di bawah. Oke? Jangan lupa follow aku juga in another social media like Instagram and TikTok. Thank you guys so much for watching today's video. I will see you guys in my next video. Bye bye guys. Bye bye.